Ribuan jamaah merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau Idul Kurban dengan menggelar sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami, Kota Malang. Antusiasme jamaah yang tinggi membuat jamaah sholat Id meluber hingga ke alun-alun Merdeka, Kota Malang. Ribuan umat muslim di Kota Malang Minggu pagi berkumpul di Masjid Agung Jami, Kota Malang untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Tingginya antusiasme jamaah yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Jami membuat jamaah meluber hingga alun-alun Merdeka Kota Malang dan halaman gereja GPIB Immanuel. Dalam sholat Id di Masjid Agung Jami, Kota Malang, bertindak sebagai imam dan khotib yakni Kyai Haji Muhammad Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Mihrabul Muhibin, Pasuruan. Kyai Haji Muhammad Yahya dalam ceramah yang disampaikan mengajak umat muslim untuk meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Umat muslim diminta untuk memperkokoh keimanan dan kepercayaan untuk bersih dari dosa seperti yang telah diteladani oleh Nabi Ibrahim. Dengan peringatan Hari Raya Kurban 1443 Hijriah, umat muslim diajak untuk berdiri di atas kebenaran dengan terus berbuat baik dan berani melawan sesuatu yang salah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam nomor satu adalah alladzina tabauhu, orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishaq, yaitu Nabi Ismail, yaitu Nabi Lut, yaitu Sarah yang dulu mengikuti Nabi Ibrahim serta umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang setia mengikutinya. Yang kedua, yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah wahadan nabiyyu, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena itu kalau kita mengaku iman kita ini baik, iman kita ini sempurna, maka kita ini harus mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara usai sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Jami sendiri. Pada Hari Raya Kurban tahun ini, hanya menyembelih 2 hewan kurban, sumbangan dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, ribuan umat muslim juga melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Brigjen Sugiono, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dalam ceramah Idul Adha, khotib Kyai Haji Sohibul Imam mengajak para jamaah sholat Idul Adha untuk mendoakan para jamaah haji Kota Batu agar proses ibadah haji berjalan lancar dan kembali ke Kota Batu menjadi haji yang mabrur. Beginilah yang terlihat di Masjid Brigjen Sugiono, Balai Kota Among Tani, Batu. Lantunan takbir berkumandang menyambut datangnya Idul Adha 1443 Hijriah. Kegiatan sholat Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 di Masjid Brigjen Sugiono, Balai Kota Among Tani, Batu berlangsung sekitar pukul 6.30 pagi yang diikuti oleh ribuan jamaah sholat Idul Adha. Pada sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini dihadiri Sekda Kota Batu, Jadim Efisiensi beserta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu dan warga masyarakat dengan Imam Ustadz Adam Wibisono, Imam Masjid Brigjen Sugiono dan Khotib Kyai Haji Sohibul Imam SAG. Sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan, terlebih dahulu disampaikan sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Brigjen Sugiono, Ustadz Purnomo Abu Yusuf, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dengan Imam Ustadz Adam Wibisono. Selepas kegiatan sholat Idul Adha, acara dilanjutkan dengan penyampaian ceramah Idul Adha oleh Kyai Haji Sohibul Imam. Dalam ceramah agamanya menjelaskan, pada Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah, ada momen besar yaitu rukun Islam kelima, haji, serta mengajak para jamaah sholat Idul Adha mendoakan para jamaah haji agar diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga pulang ke Kota Batu menjadi haji yang mabrur. Rangkaian kegiatan sholat Idul Adha ditutup dengan pembacaan doa oleh Kyai Haji Sohibul Imam SAG. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang sudah kita rencanakan, kita tata. Alhamdulillah antusias dari jamaah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya walaupun pada sunnah. Seperti yang sudah kita saksikan, banyak yang ragu. Hikmahnya rasa persamaan, persaudaraan, kepedulian di antara sesama, karena hewan kurban ini boleh diberikan kepada, mohon maaf, non-muslim. Jadi ini menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabiullah Ibrahim yang patuh
pada Allah. Bertahun-tahun tidak diberi momongan, begitu diberi momongan sudah menginjak, mohon maaf, remaja atau senang-senang orang tua, oleh Allah diuji untuk dikorbankan, dan beliau dengan keikhlasan, ketaatan, kepatuhan beliau jalankan, sehingga ini diabadikan di dalam Al-Quran dan diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap muslim disunahkan untuk berkorban. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko berkunjung dan menyerahkan hewan kurban kepada Takmir Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Penyerahan hewan kurban ini berbeda dari biasanya karena dilakukan di rumah potong hewan Kota Batu. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga melihat langsung proses pemotongan dan berdialog dengan para tenaga kesehatan hewan yang bertugas di RPH Kota Batu. Beginilah yang terlihat di rumah potong hewan atau RPH Kota Batu pada Minggu pagi. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Sekda Jadim Efisiensi dengan didampingi Kabag Kesra mengunjungi rumah potong hewan atau RPH Kota Batu di Kecamatan Junrejo untuk menyerahkan hewan kurban kepada Takmir Masjid An-Nur Kota Batu. Berbeda dengan biasanya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyerahkan hewan kurban tidak langsung ke masjid, tetapi diserahkan langsung ke rumah potong hewan di Kecamatan Junrejo. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah atau 2022. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di RPH dan sudah ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Batu. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Batu dan jajaran juga melakukan peninjauan protokol kesehatan pemotongan hewan kurban di RPH dan berdialog dengan para tenaga kesehatan hewan yang bertugas di RPH Kota Batu. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan, proses pemotongan hewan kurban sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan pemotongan akan lebih higienis dengan panitia kurban dan peralatan yang memadai, maka proses berjalan cepat sehingga daging kurban bisa segera dibagikan. Di lokasi terlihat Wali Kota Batu dan Sekda juga menyerahkan sapi kurban di RPH Kota Batu. Sementara itu, di area kandang terlihat puluhan sapi dan kambing menunggu proses penyembelihan dan masih banyak sapi kurban yang berdatangan ke RPH untuk proses penyembelihan. Hari ini kami menyerahkan hewan kurban untuk satu Masjid An-Nur, satu Masjid Brigjen Sugiono. Dan kami semua yang dari unsur pemerintah ini diharuskan untuk memotong di RPH ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan nanti dagingnya bisa dibagikan kepada warga yang memang patut menerima. Alhamdulillah saya melihat RPH ini selain memang tempatnya memadai, juga kesiapan panitia sudah dari jam 3 pagi tadi memulai menyembelih dan sekarang sudah 20 sapi yang dipotong, termasuk ada juga kambing 15 ya. Dan insya Allah sudah dagingnya sudah mulai dikirim kepada warga dan nanti dibagikan di beberapa tempat yang sudah dikondisikan, yang mudah-mudahan siang sore nanti sudah selesai. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya jumlah hewan kurban yang dipotong di RPH Kota Batu membuat petugas pemotongan harus bekerja ekstra keras. Sebanyak lebih dari 100 ekor sapi dan kambing dipotong di RPH pada Idul Adha 1443 Hijriah. Kebijakan penyembelihan hewan kurban sesuai edaran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1443 Hijriah tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 3/SE/PK.300/M/5/2022, pemerintah Kota Batu telah menetapkan lokasi penjualan dan penyembelihan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban ini dialihkan ke rumah potong hewan sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pemotongan hewan kurban di RPH Kota Batu. Hewan kurban yang akan disembelih ini sudah melalui proses pemeriksaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Batu untuk memastikan hewan yang disembelih dalam kondisi sehat. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pemotongan di RPH lebih higienis
Prosesnya relatif lebih cepat dan daging kurban bisa langsung dipotong, masuk kantong dan siap dibagikan. Kenapa memilih di RPH ini? Ya ini kebetulan sapi sapi yang dipesan oleh teman di Jalan Al-Baka itu pesan pada saya. Sapinya dari Madura itu. Dari Madura gitu. Kemudian saya sarankan untuk dipotong ke sini untuk keamanan gitu. Karena ya di masa PMK seperti sekarang ini Sudah biasa motong di RPH? Ya, mulai tahun yang lalu nampaknya kami karena pemotongan sapi di sini lebih praktis dari sisi waktu gitu. Dari sisi waktu karena per ekor itu bisa dilakukan 1 jam sudah selesai. Sementara itu, medik veteriner RPH Kota Batu menjelaskan kapasitas pemotongan 10 sampai dengan 20 ekor dalam 1 hari. Tetapi karena lonjakan hewan kurban, petugas harus bekerja ekstra keras mulai hari Sabtu sampai dengan Senin. Sejak adanya pandemi, kita kan harus menjaga. Sekarang ini stagnan atau trennya dia sudah menurun PMK itu. Kita khawatirkan dengan pemotongan di sembarang tempat yang tidak bisa kita kontrol kan, tenaga kita juga terbatas, itu bisa memicu terjadinya PMK lagi, break lagi. Gitu. Karena kita nggak tahu sapi-sapi yang dipotong itu benar-benar sudah sehat atau benar-benar tidak ada virusnya apa enggak. Karena kita tahu bahwa 2 hari sebelum gejala klinis itu ada, dia sudah bisa menyebarkan. Nah, salah satu kita menganjurkan adalah memotong di RPH. Selain ada masjid-masjid tertentu yang sudah mendapat rekomendasi dari kami. Gitu. Jadi kegiatan ini dimulai di tanggal 9 karena beberapa rekan kami, saudara kami juga berlebaran pada tanggal 9. Mereka memotong dan tadi pagi sudah mulai dari jam 2. Pagi itu. Ini memang itu buat rekan-rekan yang sudah lebaran pada tanggal 9 kemarin. Bagi kami ini baru menolong kami. Jadi tidak terjadi penumpukan yang berlebihan di RPH. Iwan Hikmawan melaporkan. Permintaan bumbu jadi pada momen Idul Adha kali ini meningkat 500% dibandingkan hari biasa. Bumbu jadi yang paling banyak diminati yakni rendang dan bumbu gulai. Di salah satu penjualan bumbu di kawasan Pasar Besar Kota Malang, ramai dibadati masyarakat yang ingin membeli bumbu jadi untuk olahan masakan daging yang diperoleh saat Hari Raya Kurban Sabtu dan Minggu kemarin. Rata-rata bumbu jadi yang diburu oleh masyarakat yakni bumbu rendang dan bumbu gulai. Salah satu warga yang membeli bumbu mengaku ia sengaja membeli bumbu jadi untuk tambahan olahan daging yang didapat saat Hari Raya Idul Adha. Dirinya biasa membuat sendiri, namun pada Idul Adha ini ia lebih memilih bumbu jadi karena tidak merasa ribet. Sini beli apa, Ibu? Beli bumbu rendang. Bumbu rendang. Habis dapat daging kurban. Nah, itu dia. Dapat banyak, Bu, kemarin? Lumayan. Alhamdulillah dapat 6 kilo. Ibu, bikin rendang bumbunya yang instan gini ya? Iya. Enggak, ini cuma tambahan. Saya sebetulnya bikin sendiri, cuman ini buat tambahan aja. Lebih praktis sebetulnya. Kita tidak usah nambah-nambah apalagi, tinggal nyemplung gitu langsung. Sementara Haris, penjual bumbu jadi di Pasar Besar, mengaku pada momen Lebaran ini penjualan bumbu jadi meningkat hingga 500%. Pada hari biasanya dirinya bisa menjual 10 hingga 20 kg bumbu jadi per hari. Namun pada momen Lebaran ini dirinya mampu menjual hingga 100 kg atau 1 kuintal bumbu jadi per hari. Meningkatnya permintaan bumbu jadi dari konsumen, pihak penjual terus menambah stok dengan menambah jumlah produksi. Meski harga bahan mentah bumbu mengalami kenaikan, namun pihak penjual tidak menaikkan harga. Tingginya permintaan bumbu jadi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga 4 hari ke depan. Alhamdulillah, karena semua barang-barang ini kan mahal, kayak cabai, bawang merah, jadi orang lari Kak, bumbu saya ini. Kalau beli itu kan mahal, kalau beli ini kan bisa seporsi itu 5.000, 10.000 kan terjangkau. Menyediakan bumbu apa aja? Semua ada Mas, rendang, gulai, opor, kari, pokoknya apa permintaan lah saya layani. Yang banyak di permintaan Mas? Kalau sekarang krengsengan, gulai, rendang sama rawon. Bawanya ditambah nggak kalau momen kayak gini? Apa Mas? Bawanya bumbunya? Produksi bumbu jadinya? Iya susah juga, saya punya mesin sendiri di rumah, bikin sendiri kan, bahan bakunya beli, jadi kan disiapin di rumah. Untuk hari ini menyiapkan berapa kilo? Ya paling enggak kalau lebaran kayak gini ya sekitar 100 kiloan. Untuk semua bumbu? Ya. Kalau biasanya berapa?
Hari biasa ya kadang-kadang ya 20 kilo, 10 kilo gitu. Simon Alfredo melaporkan. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban membawa berkah tersendiri bagi usaha penggilingan daging. Di Pasar Besar Kota Malang, usaha penggilingan daging ramai didatangi warga masyarakat yang ingin menggiling daging hasil pembagian saat Idul Adha. Pasca Idul Adha, sebanyak 120 kg daging dari warga yang digiling di tempat penggilingan daging. Di beberapa tempat penggilingan daging di Pasar Besar Kota Malang mulai Minggu hingga hari ini, banyak warga yang memanfaatkan jasa penggilingan daging ini untuk menggiling daging yang didapat saat Hari Raya Kurban pada Sabtu dan Minggu kemarin. Rata-rata mereka yang menggiling daging adalah warga biasa dan bukan penjual bakso. Menurut pemilik penggilingan daging di Pasar Besar Kota Malang, usai pembagian hewan kurban pada Sabtu dan Minggu, jasa penggilingan daging di tempatnya ramai dikunjungi warga. Jika sebelum Hari Raya Idul Adha, dirinya per hari bisa menggiling 150 kg daging, namun pada momen Hari Raya Idul Adha seperti ini, dirinya bisa menggiling 200 hingga 250 kg daging. Asri, salah satu warga, mengaku menggiling daging hasil pembagian daging kurban untuk dimasak bersama keluarga. Dirinya menggiling daging untuk diolah menjadi bakso. Ia juga mengaku setiap Idul Adha, dirinya selalu mengolah daging kurban yang didapat untuk makan bersama keluarga. Ramainya jasa penggilingan daging ini diperkirakan akan terus terjadi selama 1 pekan ke depan. Kayaknya agak menurun lah, tapi sekitar 20% lah, tidak terlalu banyak. Oh, menurun. Berarti menurunnya ini kenapa, Pak? Ya, mungkin gara-gara ada penyakit kuku. Pak, yang paling banyak diseleb di sini daging apa, Pak? Daging sapi. Masih daging sapi. Pak, penurunan gitu bisa dijelaskan sampai berapa dan biasanya berapa sih, Pak? Banyak. Penurunannya? Sampai 20%. Tidak terlalu banyak. Kalau tahun kemarin biasanya atau dibanding hari biasa sehari berapa kilo? Kalau sekarang berapa kilo, Pak? Kalau kemarin kayaknya ada ya 100 lebih. 150-an lah kayak kemarin. Kalau yang sekarang, Pak, yang tahun ini? Tahun ini 100 dari pertama itu. Tapi kan dibanding hari biasa tetap ada lonjakan, Pak, ya? Ada, pasti ada. Simon Alfredo melaporkan.